Ketika Anda melihat sebuah metropolis modern yang berkembang pesat, mudah untuk keliru menganggap perluasan kota sebagai kekuatan ekonomi struktural, padahal sebenarnya itu menutupi kerentanan mendasar yang dalam. Ambil contoh kondisi makroekonomi Indonesia saat ini. Menurut ukuran konvensional, negara ini telah berhasil menjaga stabilitas fiskal dasar dan memberikan pertumbuhan PDB jangka pendek yang stabil. Namun, grafik garis ini memproyeksikan arah dari model ekonomi yang persis seperti itu dalam beberapa dekade mendatang. Perhatikan bagaimana kurva PDB perlahan-lahan menjadi datar. Inilah yang disebut middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Ketergantungan yang besar pada konsumsi domestik dan ekspor sumber daya mentah menempatkan batas matematis yang tegas pada produktivitas nasional. Sekarang, lihatlah kekuatan-kekuatan mendasar yang menopang dataran tinggi tersebut. Kita melihat garis merah yang naik menandakan beban utang fiskal yang terus bertambah dan garis hijau yang menurun menggambarkan penurunan kapasitas ekologi secara bertahap. Mesin makroekonomi saat ini bekerja persis seperti yang dirancang, menukar kekayaan negara jangka panjang demi metrik konsumsi jangka pendek yang instan. Untuk keluar dari jebakan matematis ini diperlukan ekonomi universal atau arsitektur UMTI, yaitu perombakan struktural dalam penciptaan nilai. Semua dimulai dengan mendefinisikan ulang input dasar produksi. Alih-alih memperlakukan alam sebagai sumber daya tak terbatas yang bisa dieksploitasi, ekosistem dikategorikan sebagai modal kehidupan. Hal ini membutuhkan regenerasi aktif dan reinvestasi untuk menjaga neraca keuangan negara. Skema layar terbagi ini membandingkan mekanisme dari kedua sistem tersebut. Di sebelah kiri adalah mesin operasi saat ini, dan di sebelah kanan adalah arsitektur UMTI yang diusulkan. Untuk memahami perbedaannya, kita akan menguraikan 3 modul spesifik yang beroperasi di kedua mesin: model fiskal, sistem moneter, dan struktur kepemilikan korporasi. Untuk menembus batas pendapatan menengah, negara harus merombak infrastruktur ekonomi, melepaskan pertumbuhan ekonomi dari sekadar ekstraksi. Mari kita bahas modul pertama, yaitu realitas fiskal negara. Saat ini, Kementerian Keuangan beroperasi terutama sebagai lembaga pemungut pajak dan penerbit utang negara secara terus-menerus. Diagram Sankey ini menggambarkan kemana aliran modal tersebut pergi. Aliran besar pendapatan pajak dan utang yang dipinjam masuk ke dalam corong pusat, namun kemudian mengalir keluar di bagian bawah untuk menutupi pengeluaran administratif rutin dan subsidi yang tidak kembali. Kerangka UMTI merestrukturisasi aliran masuk ini. Ketergantungan pada pajak yang luas dipersempit. Sebagai gantinya, corong pusat tersebut diisi oleh dividen aset negara secara langsung, royalti kekayaan intelektual, dan hasil yang dihasilkan dari dana kekayaan negara, yaitu dana abadi. Dengan adanya aliran baru yang dibentuk, UMTI menerapkan klasifikasi ketat terhadap bagaimana modal keluar dari corong tersebut. Pengeluaran rutin dikendalikan secara ketat, mengarahkan sebagian besar belanja negara langsung ke pengembangan kapasitas manusia dan penciptaan aset fisik yang produktif. Di bawah model ini, negara memegang ekuitas berdaulat dalam infrastruktur teknologi dan ekologi, menggantikan siklus manajemen defisit yang reaktif. Perubahan fiskal tersebut membutuhkan perombakan paralel pada mekanisme perbankan sentral. Mandat saat ini sangat berfokus pada menjaga inflasi dan stabilitas mata uang dengan terus-menerus menyesuaikan suku bunga. Bagan alir jaringan ini memvisualisasikan cacat kritis dalam sistem cadangan fraksional. Likuiditas bank sentral seringkali melewati simpul penting riset dan industri. Sebaliknya, uang fiat yang baru diciptakan mengalir keluar, memicu gelembung pada kredit konsumsi dan aset properti spekulatif. UMTI mengatasi hal ini dengan merestrukturisasi lanskap institusional. UMTI membentuk Bank Sentral Peradaban untuk mengelola stabilitas sistemik bersama dengan Bank Riset dan Inovasi Khusus yang dirancang khusus untuk membiayai komersialisasi teknologi baru. Pengaman moneter paling ketat diterapkan langsung pada penciptaan uang fiat. Sistem ini menempatkan gembok fisik pada uang baru. Bank sentral hanya dapat melepaskan likuiditas baru ketika sektor industri berhasil melaporkan peningkatan kapasitas produksi fisik yang telah diverifikasi. Karena uang baru dipatok secara matematis pada output nyata, dinamika inflasi pun berubah. Harga dikendalikan dengan memastikan pasokan fisik yang cukup dan logistik yang sangat efisien, bukan sekadar menaikkan biaya pinjaman untuk menekan permintaan pasar. Di bawah aturan ini, modal tidak bisa bersembunyi dalam spekulasi aman yang tidak produktif. Sistem ini memaksa likuiditas untuk membiayai inovasi industri yang sesungguhnya. Output fisik dari inovasi tersebut menentukan kelangsungan hidup ekologi.
Tingkat dasar industri saat ini sangat bergantung pada ekstraksi sumber daya alam dengan mengutamakan volume ekspor daripada integrasi teknologi dalam negeri. UMTI menggantikan hal ini dengan model industri yang regeneratif. Siklus industri mewajibkan limbah output dapat bertransformasi kembali secara mulus menjadi bahan baku yang membutuhkan aliran material sirkular, proses rendah karbon, dan kedaulatan teknologi lokal. Bagaimana kepemilikan atas output industri baru ini menjadi penggerak utama distribusi kekayaan? Di bawah mekanisme pasar saat ini, nilai aset korporasi secara konsisten tumbuh lebih cepat daripada upah pekerja. Diagram lingkaran ini menunjukkan konsentrasi ekuitas yang dihasilkan. Kepemilikan sangat condong ke sebagian kecil investor asing, konglomerat keluarga, dan negara, sehingga hanya menyisakan sedikit bagian untuk para pekerja itu sendiri. UMTI mewajibkan penyeimbangan kembali struktur ini. UMTI menegakkan distribusi kekayaan dengan memperluas porsi ekuitas agar mencakup saham pekerja, koperasi profesional, dan kepercayaan data publik secara langsung di dalam kerangka perusahaan. Mengandalkan bantuan kesejahteraan pasca pajak tidak menyelesaikan kemiskinan struktural. Kesetaraan ekonomi yang sejati terjadi ketika para pekerja memegang ekuitas hukum langsung atas mesin dan algoritma yang menggantikan tenaga kerja mereka. Transisi dari ekstraksi menuju ekuitas menghadirkan risiko sistemik yang sangat besar. Membongkar mesin ekonomi lama sebelum yang baru benar-benar beroperasi akan menjamin terjadinya pelarian modal, hiperinflasi, atau kehancuran fiskal. Matriks strategi keluar UMTI ini secara ketat melarang tindakan yang dapat menyebabkan keruntuhan sistemik. Pertama, pajak tidak boleh dihapuskan sampai arus kas alternatif menghasilkan pendapatan. Kedua, bank sentral tidak boleh mencetak uang tanpa jaminan. Ketiga, prinsip-prinsip sumber daya alam secara permanen dikunci dalam dana kekayaan negara. Transisi UMTI adalah sebuah persamaan matematis berurutan yang membutuhkan tata kelola profesional yang presisi, sepenuhnya terisolasi dari tekanan politik untuk melewati langkah-langkah krusial. Dalam rentang waktu 25 tahun, jalur bisnis seperti biasa akan berakhir pada jebakan pendapatan menengah. Sebaliknya, skenario UMTI mendedikasikan 3 tahun untuk audit, memulai pembiayaan produktif pada tahun ke-7, dan mentransformasi ekonomi menjadi pusat industri regeneratif pada tahun ke-25. Perbedaan dalam posisi global sangat mutlak. Satu jalur membuat negara tetap menjadi pasar konsumen besar untuk teknologi asing dan pengekspor bahan mentah. Jalur lainnya membangun kepemilikan penuh atas rantai pasok, paten, dan data nasionalnya. Untuk mencapai kemakmuran universal, pasar berkembang tidak bisa hanya mencoba menumbuhkan ekonomi yang sudah ada. Negara tersebut harus mengubah aturan matematis tentang apa yang dihargai oleh ekonominya.